Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolis Nasari dari Program Studi Manajemen Angkatan 2018 Universitas Tidar. Di sini saya akan mereview artikel dari artikel oleh Bagus Ihsan Bagaskara dan Edi Rahardi tahun 2018. Nah, ini dari jurnal Diponegoro Journal of Management volume 7 tahun 2018. Penelitian ini berjudul Analisis Pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Studi pada PT Chan Kurir Indonesia, Jakarta. Kemudian latar belakang pada penelitian ini adalah PT Chan Kurir Indonesia merupakan salah satu anak perusahaan dari Kardik International Group, sebuah perusahaan transportasi dan logistik swasta nasional yang tumbuh menjadi salah satu perusahaan freight forwarding yang berpusat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam 3 tahun terakhir, penilaian kinerja karyawan PT Chan Kurir Indonesia Jakarta mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan terjadi fluktuatif kinerja karyawan berdasarkan data kinerja karyawan. Penelitian ini juga didukung oleh research gap yang digunakan sebagai dasar penelitian. Kemudian terdapat perbedaan dan keterbatasan penelitian yang terjadi yang merupakan hasil dari penelitian terdahulu dengan variabel terkait dengan penelitian ini, yaitu motivasi kerja, disiplin kerja, dan kepuasan kerja. Nah, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT Chan Kurir Indonesia Jakarta. Kemudian hipotesis pada penelitian ini adalah yang pertama, pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua adalah pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, dan yang ketiga adalah pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Kemudian selanjutnya adalah populasi dalam penelitian ini adalah karyawan pada perusahaan PT Kardik Express Nusantara Kantor Pusat Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta yang memiliki karyawan sebanyak 130 orang dengan jumlah sampel penelitian yaitu 73 responden dari seluruh populasi karyawan. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik stratified sampling, yaitu pengambilan sampel didapat dari populasi yang telah dibagi ke dalam masing-masing kelompok atau departemen. Nah, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji multikolonialitas, uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji regresi linear berganda, uji F, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi atau R2. Kemudian hasil pembahasan. Nah, yang pertama adalah uji validitas. Nah, setelah dilakukannya uji validitas, bahwa seluruh indikator variabel dalam penelitian ini menunjukkan pernyataan dalam kuesioner adalah sah atau valid atau layak digunakan sebagai alat ukur. Kemudian uji reliabilitas menggunakan seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai convex alpha lebih dari 0,60. Nah, ini dapat dikatakan bahwa seluruh variabel reliable dan layak untuk dilanjutkan untuk pengujian yang lebih lanjut. Dan selanjutnya adalah berdasarkan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh secara positif terhadap kinerja karyawan diterima. Nah, angka indeks untuk variabel motivasi kerja sebesar 53,5 tergolong dalam kategori sedang. Dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya motivasi kerja karyawan, maka akan semakin meningkat juga kinerja karyawan. Kemudian hipotesis yang kedua adalah bahwa disiplin kerja berpengaruh secara positif terhadap kinerja karyawan diterima. Angka indeks untuk variabel disiplin kerja sebesar 52,6 tergolong dalam kategori sedang. Dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya disiplin kerja karyawan, maka akan meningkatkan kinerja karyawan. Kemudian hipotesis yang ketiga adalah yang menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan diterima. Angka indeks untuk variabel kepuasan kerja sebesar 55,7 tergolong dalam kategori tinggi. Dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya kepuasan kerja karyawan, maka akan semakin meningkatkan kinerja karyawan. Kemudian dari hasil uji koefisien determinasi R2 diperoleh nilai adjusted R square sebesar 0,561
yang berarti 56,1% kinerja karyawan dalam penelitian ini dapat dijelaskan oleh variabel motivasi, disiplin kerja, dan kepuasan kerja. Sisanya sebesar 43,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Kemudian pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Di antaranya adalah jawaban kuesioner yang diisi oleh responden ini bersifat subjektif, yaitu responden memberikan jawaban sesuai dengan persepsi diri self-perceived dari responden. Kemudian yang kedua adalah variabel motivasi kerja, disiplin kerja, dan kepuasan kerja hanya mampu menjelaskan variabel kinerja sebesar 56,1%, sisanya sebesar 43,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.